Selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ziola Natasha. Saat ini sedang duduk di semester 7 Prodi Pendidikan Fisika di Universitas Negeri Padang. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sejumlah video pembelajaran terkait dengan pembelajaran fisika. Saya harap video-video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua serta mendapat tempat yang positif di hati teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai radioaktivitas. Namun bukan lagi mengenai penemuan, sinar-sinar radioaktivitas maupun stabilitas inti, melainkan lebih kepada pembahasan radioaktivitas secara lebih mendalam lagi. Mari kita ulas satu persatu. Nah, jadi dalam peluruhan unsur radioaktif itu terdapat beberapa istilah ya. Yang pertama yaitu pengertian atau definisi dari peluruhan radioaktif. Itu diartikan sebagai peristiwa pemancaran sinar radioaktif secara spontan. Artinya saat terjadinya peluruhan radioaktif itu terpancarlah sinar atau radiasi radioaktif itu secara spontan. Artinya terjadi secara alamiah seperti itu. Kemudian unsur yang selalu memancarkan sinar radiasi itu dinamakan dengan unsur radioaktif atau dikenal juga dengan istilah isotop radioaktif atau radionuklida. Terserah teman-teman mau menggunakan istilah yang mana, tetapi ketiga istilah ini diakui di dalam dunia pendidikan. Jadi unsur yang memancarkan sinar radioaktif itu dinamakan dengan unsur radioaktif atau isotop radioaktif maupun radionuklida seperti itu. Kemudian dalam peluruhan radioaktif ini terdapat beberapa kondisi, di mana kondisi pertama itu ialah inti yang terletak di atas pita kestabilan, itu di dalam grafik ya, itu memiliki harga N per T terlalu besar atau memiliki jumlah neutron yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah protonnya. Maka akan mencapai kestabilan dengan cara yang pertama yaitu memancarkan sinar, baik itu memancarkan sinar yaitu sinar beta atau elektron. Dapat teman-teman lihat pada reaksi ini, itu ada neutron, kemudian menghasilkan proton dan juga elektron. Nah, ini bukan elektron ya teman-teman, ini elektron, tetapi elektron ini memiliki muatan dan nomor massa yang sama persis dengan sinar beta. Kemudian yang kedua yaitu dengan memancarkan neutron. Nah, di sini ada helium, kemudian menghasilkan helium dengan nomor massa 5 ya. Kemudian bereaksi sehingga menghasilkan helium dengan nomor massa 5 serta memancarkan sebuah neutron di sini. Lanjut, kondisi yang kedua yaitu inti yang terletak di bawah pita kestabilan memiliki harga N per P yang terlalu kecil atau kelebihan proton. Artinya di sini jumlah neutron itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah protonnya. Maka akan mencapai kestabilan dengan cara yang pertama yaitu memancarkan positron. Nah, di sini ada positron dengan nomor massa 1 dan juga nomor atom 1, kemudian akan menghasilkan sebuah neutron ditambah dengan sebuah elektron di sini. Kemudian cara yang kedua yaitu memancarkan proton. Di sini ada sulfur dengan nomor massa 33 dan nomor atom 16, kemudian menghasilkan fosfor. Di sini ada fosfor, P ya, fosfor, dengan nomor massa 32 dan nomor atom 15. Nah, serta menghasilkan sebuah proton di sini. Dan cara ketiga yaitu dengan menangkap elektron. Di sini ada sebuah proton, kemudian dia menarik elektron, sebuah elektron ini yang kemudian akan memancarkan neutron di sini ya. Artinya interaksi antara muatan positif dengan muatan negatif, interaksi antara muatan positif dari proton dengan muatan negatif yang ada pada elektron itu saling berinteraksi sehingga muatan yang dihasilkan dari reaksi ini adalah tidak bermuatan, artinya netral. Kemudian yang ketiga itu ada inti yang kondisi di mana inti yang terletak di seberang pita kestabilan yang memiliki zat atau nomor atom lebih dari 83. Nah, ini akan mencapai kestabilan dengan cara memancarkan sinar alfa. Nah, inilah jadi sinar-sinar radioaktif itu hanya sinar-sinar radioaktif yang pernah kita bahas sebelumnya
seperti sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma itu akan terpancar dari unsur-unsur dari inti-inti atom berat yang memiliki nilai Z lebih dari 83. Nah, contohnya di sini ada PO, PO dengan nomor massa 216 dan nomor atom 84, kemudian bereaksi sehingga menghasilkan PB dengan nomor atom 82 dan nomor massa 212 serta menghasilkan sinar alfa ya di sini 42. Jadi yang alfa dengan nomor massa 4 dan nomor atom 2. Nah, deret selanjutnya kita akan membahas mengenai deret radioaktif. Jadi terdapat deret radioaktif alamiah. Yang pertama yaitu kita kenal dengan istilah thorium. Thorium ini dia. Dapat teman-teman lihat di sini bagaimana mekanisme thorium itu. Nah, untuk yang arah diagonal ke kiri itu mengindikasikan terjadinya peluruhan alfa. Sedangkan untuk diagonal ke kanan itu mengindikasikan terjadinya peluruhan beta. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini awalnya thorium, inti induknya itu thorium. Dan di sini juga ada, di sini gambarnya kurang jelas ya teman-teman. Di sini juga ada neptunium, di mana neptunium ini sama dengan thorium tadi, yang diagonal ke kiri merupakan mengindikasikan peluruhan alfa dan diagonal ke kanan mengindikasikan peluruhan beta. Kemudian ada juga yang kita kenal dengan istilah deret uranium. Kemudian ada deret aktinium. Nah, apakah perbedaan dari keempat deret tadi? Nah, jadi di sini sudah ada tabel yang dengan jelas akan mempresentasikan apa saja perbedaan antara keempat jenis deret radioaktif alamiah tadi. Yaitu yang pertama diawali dengan thorium, di mana thorium ini nomor masanya itu membentuk pola 4N dengan inti induknya itu thorium dengan nomor massa 232 dan nomor atom 93, memiliki waktu paruh 1,39 kali 10 pangkat 9 dalam per tahunnya. Serta produk inti akhirnya itu yaitu PB dengan nomor massa 208 dan nomor atom 82. Sedangkan untuk neptunium itu pola nomor masanya itu ialah 4N ditambah 1. Ini dia. Dan inti induknya itu ialah NP neptunium 232 nomor masanya serta nomor atomnya 93 dengan waktu paruh 2,25 kali 10 pangkat 6 dan menghasilkan produk akhir berupa bismut dengan nomor massa 209 dan nomor atom 83. Sedangkan untuk deret yang ketiga kita yaitu ada uranium, itu membentuk pola nomor massa 4N ditambah 2 dengan inti induk uranium dengan nomor massa 232 dan nomor atom 93 dan menghasilkan waktu paruh 4,51 kali 10 pangkat 9 per tahun ya waktu paruhnya, serta produk akhir itu yaitu PB dengan nomor massa 206 dan nomor atom 82. Dan deret terakhir kita yaitu aktinium, itu inti induknya sama dengan uranium, hanya saja produk akhirnya berbeda. Itu kalau untuk aktinium itu menghasilkan PB dengan nomor massa 207 dan nomor atom 82 serta memiliki waktu paruh 7,07 kali 10 pangkat 5 per tahun. Serta pola nomor massanya itu 4N ditambah 3. Jadi polanya teratur ya, pola nomor massanya dimulai dari 4N dari thorium, kemudian di neptunium ditambah 1, di uranium ditambah 2, dan di aktinium ditambah 3. Sedangkan untuk inti induk itu nomor massa dan juga nomor atomnya itu sama ya. Untuk keempat deret, untuk setiap induknya hanya saja jenis unsurnya berbeda. Kecuali uranium dan aktinium yang memiliki inti induk yang sama. Sedangkan untuk produk akhir itu semuanya berbeda, walaupun unsurnya sama, PB, tapi nomor massanya itu berbeda-beda. Dan untuk waktu paruh, yang memiliki waktu paruh yang paling lama itu ialah uranium. Waktu paruhnya paling besar itu uranium, 4,51 dikali 10 pangkat 9. Sedangkan untuk waktu paruh yang paling kecil itu ada aktinium yaitu 7,07 kali 10 pangkat 5. Nah, jadi kita selanjutnya akan membahas mengenai aktivitas radioaktif. Jadi, aktivitas radioaktif
A merupakan laju peluruhan yang didefinisikan sebagai jumlah peluruhan tiap satuan waktu. Jadi aktivitas radioaktif itu ialah jumlah peluruhan tiap satuan waktu, di mana A sama dengan harga mutlak dari Dn. Dn itu artinya turunan per satuan waktu dari jumlah unsur. Jadi Dn per dt itu sama dengan n itu mengindikasikan jumlah jumlah satu unsur. Nah, dt itu mengindikasikan waktu ya. Jadi jumlah peluruhan suatu unsur dalam setiap satuan waktu itu dikenal dengan istilah aktivitas radioaktif atau A. Dapat kita sederhanakan menjadi lambda n, di mana lambda itu sama dengan konstanta peluruhan ya. Jadi lambda di sini bukan panjang gelombang teman-teman, melainkan konstanta peluruhan dikali dengan jumlah zat yang meluruh, jumlah zat mula-mula. Dan juga bisa dimodifikasi persamaan ini menjadi A sama dengan A0 eksponen min lambda T, seperti itu. Jadi satuan internasional untuk aktivitas radioaktif itu ialah Becquerel, karena Becquerel itu merupakan orang pertama yang menemukan uranium ya. Jadi uranium ini merupakan unsur yang sangat terkenal dalam radioaktivitas, karena uranium inilah yang pertama kali membuka mata dunia bahwasanya terdapat ya di bumi terdapat beberapa unsur di bumi ini yang memiliki sifat radioaktif atau sangat aktif ya karena ketidakstabilannya. Nah, selain dalam satuan Becquerel, aktivitas radioaktif juga sering dinyatakan dalam satuan Curie. Tadi pada video sebelumnya itu sudah saya jelaskan mengenai bagaimana sejarah penemuan radioaktif, sehingga teman-teman bisa tahu bahwa Marie Curie itu merupakan Marie Curie serta suaminya, pasang suami istri Curie ya pokoknya, itu merupakan orang yang sangat berjasa dalam menemukan radium dan polonium seperti itu. Jadi kalau disetarakan, satu becquerel itu sama dengan 1 peluruhan per second, sedangkan 1 Curie itu sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 becquerel, seperti itu. Kemudian juga ada waktu paruh, istilah waktu paruh. Jadi waktu paruh itu merupakan waktu yang diperlukan unsur untuk meluruh hingga tersisa hanya setengah dari jumlah mula-mula. Jadi waktu paruh itu misalnya suatu unsur memiliki massa 4, misalnya massa 4 kg, jadi massa 4 gram, seperti itu misalnya ya. Jadi waktu yang diperlukan oleh unsur tersebut untuk meluruh hingga menjadi 2 gram, nah itu yang disebut dengan waktu paruh, seperti itu. Jadi waktu paruh ini dapat dicari menggunakan persamaan matematis 0,693 dibagi dengan lambda, di mana 0,693 ini merupakan hasil atau angka atau konstanta yang dihasilkan dari ln 2 ya. Dan ini dihasilkan bukan hanya dari terkaan belaka, melainkan berdasarkan hasil eksperimen yang sudah dilakukan berulang-ulang. Nah, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi bahwa lambda di sini ialah konstanta peluruhan, sehingga jumlah inti yang tersisa pada waktu T itu dapat dicari menggunakan persamaan ini, N sama dengan N0. N0 ini ialah jumlah suatu unsur mula-mula dikali dengan setengah berpangkat T per T. Jadi yang T ini, T kecil itu merupakan waktu peluruhannya, sedangkan T besar ini merupakan waktu paruhnya. Jadi rumusnya ialah untuk mengetahui berapa jumlah unsur yang ada saat ini ialah jumlah unsur mula-mula atau N0 dikali dengan setengah berpangkat waktu peluruhan dibagi dengan waktu paruh peluruhan. Nah, grafik jumlah inti N, ini dia N-nya, terhadap waktu T itu waktu peluruhannya untuk unsur C14, karbon 14 ya, itu dapat teman-teman lihat polanya lengkung berbanding terbalik seperti ini. Ini merupakan lambang dari eksponensial. Ketika ada eksponensial, maka kurva yang terbentuk itu akan melengkung dan akan sangat mendekati 0, namun dia tidak sampai kepada 0, seperti itu. Nah, saya rasa demikian saja penjelasan saya mengenai sambungan materi mengenai radioaktivitas. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan mendapat tempat yang positif di hati teman-teman.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.